Buka pengaturan. Kita mulai nomor 101. Seorang perempuan 25 tahun hamil 24 minggu datang ke Poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian riwayat persalinannya tahun 2001 melahirkan bayi perempuan dengan BB 3000. Tahun 2004 melahirkan bayi perempuan dengan BB 3200. Tahun 2010 mengalami keguguran pada usia kehamilan 20 minggu. Manakah status obstetri yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Yuk, jawabannya yang mana? Yuk, jawabannya yang mana? Yuk, jawabannya yang mana? Yang B. Boy, itu kok mana tuh soalnya ini. Ayo, kenapa alasannya? Kita lihat ya, jadi status, bentar. Status obstetri itu ada G, P, A. Gravida atau G itu mengetahui dia itu berapa kali hamil ya. Berapa kali hamil. Kalau partus itu dia melahirkan dalam kondisi hidup ataupun meninggal usianya harus 20 minggu ke atas. Itu partus. Kemudian kalau abortus itu melahirkan dalam kondisi hidup ataupun meninggal di bawah 20 minggu. Nah, teman-teman lihat di sini, hasil pengkajian riwayat persalinan tahun 2001 melahirkan bayi perempuan dengan BB 3000. Berarti ini masuknya apa? Partus, abortus atau partus atau abortus? Open mic boleh, partus atau abortus? Yang tak garis ini 2001 melahirkan bayi perempuan dengan BB 3000 gram. Partus. Bagus. Kemudian tahun 2004 melahirkan bayi perempuan dengan BB 3200 sama juga ini partus ya. Kemudian tahun 2010 mengalami keguguran pada usia kehamilannya 20 minggu. Maksudnya partus atau abortus? Abortus. Ayo, ayo. Abortus. Usianya dilihat. Dilihat dari usianya. Ya, meskipun kata-katanya keguguran, kalau usianya itu 20 minggu ke atas, berarti masuknya di partus. Tapi kalau semisal keguguran usianya di bawah 20 minggu, mulai dari 19 minggu sampai ke bawah, itu berarti masuknya di abortus. Ini udah lahiran 3 kali, berarti hamilnya 3 kali juga. Ya, Oh, hamilnya 3 kali juga. Ini juga hamilnya ada hamil sekarang, berarti 4 kali. Hamilnya 4 kali, melahirkannya 3 kali, abortusnya 0. Berarti jawabannya mana? G3, G4, P3, A0. Ini melahirkannya 3 kali, 1, 2, 3, otomatis hamilnya juga 3 kali. Dan saat ini ibunya juga lagi hamil. Makanya G-nya 4, P-nya 3, abortusnya 0. Saya ulangi, untuk gravida itu berapa kali hamil? Kalau partus itu dia melahirkan dalam kondisi hidup ataupun meninggal di usia 20 minggu ke atas. Kalau abortus itu dia melahirkan dalam kondisi hidup ataupun meninggal di bawah 20 minggu alias 19, 18 dan seterusnya. Ya. Untuk status gravida, status obstetri ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Jadi jawaban nomor 101 itu adalah A. Kita lanjut.
Nomor 102. Seorang laki-laki 70 tahun datang ke poliklinik Panti dengan keluhan sakit kepala. Hasil pengkajian BB-nya 68, TB-nya 150, TD-nya 170 per 100. Klien mengkonsumsi amlodipin 5 mg per hari, minum kopi hitam 3 gelas per hari, dan merokok apa ini? Merokok sebanyak setengah bungkus per hari. Klien mengatakan sudah rutin minum obat yang diberikan, tetapi tekanan darahnya masih tetap tinggi. Apakah intervensi yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira ya apa? Sakit kepala, dia udah minum amlodipin, tapi dia dari pola hidupnya masih minum kopi 3 gelas, masih merokok. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kak. Berarti apa yang harus dilakukan? Di sini, apakah pijat kepala ataukah senam lansia, latihan relaksasi, kompres hangat pada tengkuk, ataukah pendidikan kesehatan perawatan hipertensi? Jawaban yang Kak. betul adalah oke. Jawaban yang betul adalah E. Kenapa? Karena di sini pasiennya ini sudah melakukan pengobatan, tapi dari pola hidupnya masih menunjukkan hal-hal yang kurang baik ataupun tidak sesuai dengan kondisi kesehatannya. Makanya intervensi yang tepat adalah kita lakukan pendidikan kesehatan tujuannya agar pasien ini tahu bahwa pasien-pasien hipertensi itu tidak diperkenankan untuk minum kopi yang berlebihan ataupun merokok, itu juga harus dikurangi. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah E, karena di sini tuh permasalahannya mereka belum tahu terkait perawatan yang harus dilakukan setiap harinya dengan kondisi hipertensi. Oke, 102 jawabannya E. Kita lanjut nomor 103. Seorang perempuan 38 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan anemia. Hasil pengkajian pasien mengeluh badannya lemas, sesak nafas saat aktivitas, tekanan darahnya 110 per 70, nadi 76, nafasnya 22, HB7. Pasien direncanakan mendapatkan transfusi darah. Apakah tindakan yang tepat dilakukan selanjutnya pada kasus tersebut? Apakah kaji alergi pasien, pasang infus NaCl, periksa darah cross ya cross apa sih Nek, untuk sampel, kemudian berikan inform konsen ataukah berikan injeksi kalsium glukonas. Kira-kira yang mana? D, Kak. D. Kak. D, dada, jadi ya. Konsen. Ya, betul. Jadi dengan kondisi seperti ini akan dilakukan tindakan pemberian transfusi. Yang paling tepat dilakukan adalah kita minta izin dulu atau berikan inform konsen apakah bersedia atau tidak. Baru nanti kalau memang pasien bersedia, ya kita ambil sampel darahnya untuk dilakukan ini tadi ya, buat sampelnya, terus nanti kita ajukan. Kalau semisal darahnya sudah ada, baru kita proses pemberian. Jadi jawaban yang tepat nomor 103 adalah D. Oke, 104. Seorang laki-laki 51 tahun dirawat dengan keluhan sesak nafas dan didiagnosis gagal ginjal terminal. Hasil pengkajian pasien tidak mematuhi jadwal untuk menjalani hemodialisa dan minum tidak dibatasi. Ada odema anasarka, kulit kering dan gatal, produksi urinnya 50 cc per 24 jam, TD-nya 160 per 90, nadinya 84, frekuensi nafasnya 25, BB-nya 67, TB-nya 155. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Apakah intoleransi aktivitas, pola nafas tidak efektif, kelebihan volume cairan, kerusakan integritas kulit, ataukah resiko penurunan curah jantung? Yuk, dengan kondisi seperti ini, terbesarkan ya. Kelebihan volume cairan. Alasannya apa? Karena dari riwayat Iya, Kak. ginjal, cairan tidak dibatasi, ada edem, Terus? produksi urinnya 50 cc per 24 jam. Dari BB-nya Oke. 67 kilo. Kita lihat ya. Jadi di sini teman-teman pasiennya itu diagnosanya gagal ginjal kronis ya yang sudah terminal. Kemudian dia tidak mematuhi jadwal hemodialisa, minumnya tidak dibatasi, ada edema anasarka. Edema anasarka itu berarti edem ke seluruh tubuh. Kemudian kulitnya itu kering dan gatal. Produksi urinnya cuma 50 cc per 24 jam. Normalnya berapa kalau untuk berat badan 67? Produksi urin outputnya per jamnya 67.
67 boleh, itu batas atas. Berarti batas bawahnya berapa? 33,5 sampai 67 mili per kilogram berat badan per jam. Itu yang normalnya. Tapi di sini cuma 50 cc per 24 jam. Kemudian di sini tensinya naik. Kemudian apalagi datanya? Sudah cukup di situ. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kita lihat. Apakah intoleransi aktivitas? Tidak ya. Karena intoleransi aktivitas ini diambil ketika ada keluhan lelah dan sesak saat beraktivitas. Nah, di sini sesak yang dirasakan oleh pasien dengan kelebihan volume cairan adalah adanya penekanan pada dinding diafragma akibat cairan yang tertahan di daerah perut, apalagi kalau pasiennya ini rebahan. Ya, makanya kalau pasien-pasien dengan kelebihan cairan dengan asites, kalau dia posisinya itu supine ataupun lurus, dia itu akan merasa lebih sesak daripada ketika dia semivolar. Karena apa? Cairan yang di perutnya tadi menekan diafragma tertekan, dia akan menekan paru-paru. Nanti sehingga upaya nafasnya akan meningkat. Gitu. Kemudian pola nafas tidak efektif. Nah, di sini permasalahannya bukan dari breathing-nya, tapi ini adalah masalah dari proses sirkulasi yang tidak baik atau tidak balance. Maka jawaban pola nafas tidak efektif tidak bisa diambil. Kapan pola nafas tidak efektif itu bisa diambil? Ketika teman-teman menemukan pasien dengan gangguan di breathing-nya. Contohnya, adanya retraksi dinding dada, cuping hidung positif, kemudian ada sianosis, saturasi turun, adanya perubahan pola pernafasan, ataupun nafasnya irreguler. Nah, itu baru permasalahan di breathing ya atau di pola nafas tidak efektif. Kemudian ada kelebihan volume cairan. Nah, kelebihan volume cairan itu kapan diambil, Kak? Kelebihan volume cairan itu diambil ketika memang pasiennya ini terjadinya balance cairannya ini nggak seimbang. Entah itu, kalau kelebihan volume cairan berarti balance cairannya positif. Nah, di sini kita kelihatan dia balance cairan positifnya dari mana? Edema anasarka ditambah oliguria alias pipisnya cuma sedikit. Berarti banyak cairan yang tertahan di sini. Datanya yang kalau misal teman-teman mau cari lagi untuk kelebihan volume cairan, itu adanya peningkatan berat badan yang signifikan dalam waktu yang dekat. Contohnya berat badan awalnya ini semisal 67, terus habis sakit tiba-tiba jadi 70 ataupun 72, yang itu naik dalam hitungan hari saja. Nah, itu namanya kelebihan volume cairan. Kemudian di situ juga ada data kerusakan integritas kulit nggak, Kak? Iya, tadi ada kering dan gatal. Nah, kering dan gatal ini belum rusak sebetulnya. Tapi dia ini berpotensi nanti bisa mengalami kerusakan integritas kulit. Tapi bukan yang aktual, tapi resiko ya, jatuhnya resiko. Kemudian resiko penurunan curah jantung. Apakah bisa diambil? Nah, di sini data untuk penurunan curah jantungnya ini memang ada dari edema, kemudian dari dia ini ada sesak nafas. Tapi ini bukan aktual permasalahan di jantungnya. Ini aktual permasalahannya adalah di ginjal. Maka diagnosa yang paling tepat dengan data seperti ini, mulai dari dia ini diagnosanya GGK, kemudian tidak melakukan hemodialisa, cairan yang masuk juga tidak dibatasi, ada edema anasarka, produksi urin yang menurun, maka jawaban yang paling tepat adalah di kelebihan volume cairan. Nah, pertanyaan yang akan muncul ketika teman-teman mendapatkan pasien dengan kelebihan volume cairan, apakah tindakan prioritas yang harus teman-teman lakukan? Apakah tindakan prioritas yang harus teman-teman lakukan ketika ketemu pasien dengan kelebihan volume cairan? Batasi input dan output. Iya, ya, ditulis ya, boleh ditulis di note. Kalau misal kita ketemu pasien dengan kelebihan volume cairan, tindakan yang paling dilakukan pertama kali atau prioritas adalah batasi intake cairan. Kemudian kalau tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah kelebihannya itu apa, Kak? Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi kelebihan cairan adalah kolaborasi pemberian diuretik. Udah, itu aja. Kalau memang ketemu pasien-pasien dengan kelebihan volume cairan. Jadi jawaban nomor 104 ini adalah C ya, kelebihan volume cairan. Kita lanjut nomor 105.
Kalau mau nanya, nanya langsung teman-teman ya. Ini kita belajar cuma 1 jam aja, makanya agak mengebut-ngebut sedikit. Seorang perempuan 30 tahun sudah 6 hari dirawat di RSC karena tidak mau makan dan mengurung diri. Hasil pengkajian pasiennya sering termenung, melamun, dan menangis. eh Mana tadi? Dan terlihat bicara sendiri menghadap dinding. Sebulan yang lalu, pasien kehilangan bayi yang baru dilahirkannya. Pasien menjadi pemurung semenjak orang tua meninggal dalam sebuah kecelakaan 2 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah faktor predisposisi pada kasus tersebut? Predisposisi. Ayo, faktor predisposisi itu berarti lebih dari 6 bulan. Kalau presipitasi itu kurang dari 6 bulan. Kehilangan orang yang dicintai. Oke, siap. Terima kasih ya, Kak. Teman-teman bisa lihat di sini. Kira-kira mana nih yang masuknya predisposisi yang lebih dari 6 bulan? Apakah kepribadian tertutup? Tidak bisa kita simpulkan seperti itu ya. Kehilangan bayi yang dilahirkan itu masuknya apa? Presipitasi. Kemudian tidak memiliki sistem pendukung. Ada nggak data dimunculkan? Tidak ada. Kemudian kemampuan coping yang tidak adekuat. Apakah ada di atas? Tidak ada. Yang paling ada adalah dia ini ditinggal orang tuanya kecelakaan di 2 tahun yang lalu. Jadi jawabannya adalah E untuk faktor predisposisi. Jadi hanya dibedakan dari angkanya saja. Predisposisi muncul lebih dari 6 bulan. Kalau presipitasi itu masih anget-angetnya ya. Permasalahannya itu baru muncul 1 sampai 6 bulan saja. Oke, itu nomor 105. Kita lanjut nomor 106. Seorang perempuan 56 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan utama luka di kaki kanan. Hasil pengkajian luka terbuka basah dan kotor. Dasar lukanya warna hitam, nekrosis pada pelantar dekstra 40%. Terdapat lubang yang berbau khas menyengat, GDS-nya 376, HbA1c-nya itu 11. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Ayo, apa ayo? Boleh dikasih rasionalnya juga ya. Mbak, nanti kalau ada project antar produk, sama bayarin dulu ongkirnya ya. Oke, makasih. Yuk, alasannya yang mana? Ayo Kak, alasannya apa Kak? Ayo Kak. Alasannya? Oke, kita bahas ya Kak ya. Keluhan utamanya ini luka di kaki kanan. Pas waktu dilihat, lukanya terbuka, basah, dan kotor. Dasar lukanya warnanya hitam. Nekrosisnya itu di pelantar dekstranya 40%. Ada lubang yang berbau khas menyengat, GDS-nya 376, HbA1c-nya 11%. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah kaji progres perkembangan penyembuhan luka, rendam luka dengan menggunakan air sabun, cuci luka dengan menggunakan normal salin, ambil spesimen pus untuk kultur atau lakukan nekrotomi. Kira-kira yang mana? Jawabannya
Jawaban yang tepat dengan kondisi lukanya kotor, terbuka, warna dasar lukanya adalah hitam sebanyak 40%. Ini harus dilakukan. Yang paling utama adalah nekro nekrotomi alias kita lakukan debridemen. Nekrotomi. Ya, kita lakukan debridemen. Kenapa? Jika jaringan yang rusak ini tidak dilakukan debridemen, ya ini kalau bahasa gampangnya nulari ya, nulari jaringan-jaringan yang masih sehat. Jadi harus segera dilakukan nekrotomi untuk kondisi luka yang seperti ini. Habis kita lakukan fokus dirawat luka, apa yang harus kita fokuskan lagi? Yaitu kontrol GDS. Jadi jangan hanya terpaku pada perawatan lukanya saja, kemudian GDS-nya diabaikan. Tidak, mereka itu saling berkesinambungan. Karena semakin tinggi kadar gula darah, semakin susah untuk mengalami penyembuhan pada luka diabetik. Loh, kok bisa, Kak? Kenapa? Nah, alasannya adalah gula darah yang tinggi itu bisa mengakibatkan viskositas darah itu lebih kental. Ketika kekentalan darah itu meningkat, maka transportasi baik itu sel-sel yang berperang untuk melawan infeksi ataupun nutrisi yang datang ke daerah luka itu akan berkurang sehingga penyembuhannya juga akan lebih susah. Dan satu lagi alasannya adalah ketika gula darah tinggi, bakteri itu suka kumpul di situ ya, mereka itu kongko-kongko sama teman-temannya. Jadi makin susah untuk sembuh. Makanya rawat luka itu penting sekali disambi, maksudnya dibarengi dengan monitor kadar glukosa. Oke, kita lanjut ya. 106 jawabannya adalah E. Lanjut nomor 107. Seorang laki-laki 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosisnya gagal jantung. Hasil pengkajian pasien mengeluh sesak bertambah setelah dari kamar mandi, ada odem ekstremitas bawah derajat 1. TD-nya 140/90, nadinya 102, nafasnya 26, suhunya 372. Pasien menanyakan tentang kondisinya kepada perawat, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Apakah ansietas, intoleransi aktivitas, kurang pengetahuan, pola nafas tidak efektif, ataukah kelebihan volume cairan? Yuk, yang mana jawabannya teman-teman? Intoleransi aktivitas. Alasannya apa, Kak? Alasannya apa? Pasien mengeluh sesak setelah dari kamar mandi, Kak. Ya, terus habis itu apalagi kira-kira alasannya selain biasa setelah dari kamar mandi? Apalagi nggak? Ada nggak? Ada nggak datanya? Nggak ada, Pak, ya. Nggak ada, cuma satu, Pak. Masa ya mau nambahin sendiri gitu ya. Kita lihat di sini, Pak, ya. Dia ini didiagnosis gagal jantung. Kemudian dia mengeluh sesak bertambah setelah dari kamar mandi. Ada odem juga, tapi masih derajat 1. Tensinya masih cenderung normal untuk usia 55. Nadinya agak naik sedikit, nafasnya naik sedikit. Pasien menanyakan tentang kondisinya kepada perawat. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kalau ada kata-kata pasien menanyakan tentang kondisinya kepada perawat, itu lebih cocok ke ansietas atau kurang pengetahuan? Ayo, ayo. Yang mana? Bisa masuk dua-duanya. Terus Kurang apa yang membedakan pengetahuan. ansietas? Pengetahuan. Ya, bisa masuk dua-duanya kalau menanyakan ini. Tapi pertanyaannya apa pembedanya ansietas dengan kurang pengetahuan? Kalau ansietas itu dijelaskan sekali, tapi mereka itu mempertanyakan berulang kali. Itu ansietas. Ya, karena rasa takut yang muncul, akhirnya dia bertanya berkali-kali, berulang-ulang. Itu ansietas. Tapi kalau kurang pengetahuan, ya cukup sekali ditanyakan, dijelaskan, ya sudah. Itu kurang pengetahuan. Kemudian di sini, apakah masalahnya di pola nafas tidak efektif? Sekali lagi, ini nggak ada hubungannya dengan
pola nafas tidak efektif ya, karena permasalahannya adalah dari sistem sirkulasinya. Kemudian apakah ini kelebihan volume cairan? Bisakah didiagnosis kelebihan volume cairan? Ya bisa aja Kak, nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Apakah tapi masalahnya ini signifikan nggak data untuk kelebihan volume cairannya? Kurang signifikan. Terus apa Kak jawabannya? Yang tepat adalah karena pasien ini mengalami gangguan pada jantungnya, sehingga pemenuhan energi yang digunakan untuk beraktivitas ini kurang, maka jawaban yang paling tepat adalah di intoleransi aktivitas. Ya, intoleransi aktivitas. Nah, pertanyaannya, aku sambil review-review aja ya Kak ya. Intoleransi aktivitas ini kalau teman-teman ketemu pasien yang seperti ini, pertanyaanku adalah tindakan yang paling tepat dilakukan untuk pasien intoleransi aktivitas itu apa? Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi pasien dengan intoleransi aktivitas? Ada yang tahu? Ayo, apa ayo? Bantu ADL, Kak. Kok bantu ADL Kak? Ayo apa yo? Bantu ADL itu tindakan yang dilakukan pertama kali atau yang tepat? Ayo. Kalau yang tepat dengan pasien mengalami intoleransi aktivitas, berarti disuruh apa? Batasi aktivitasnya. Karena semakin dia beraktivitas, semakin sesek. Ya, ya sudah, istirahat aja, bed rest aja. Nah, terus tindakan yang pertama kali kita lakukan kalau kita ketemu pasien dengan intoleransi aktivitas adalah kita bantu ADL-nya. Gitu ya. Sambil review-review ya. Boleh dicatat di notes-nya biar kadang-kadang ini sesuatu muncul tiba-tiba, nggak tak prediksi. Soalnya ini yang tak bahas apa ya. Oke, itu intoleransi aktivitas. Jadi pada nomor 107 itu jawabannya intoleransi aktivitas. Kemudian sih, nih, kalau semisal kita ketemu pasien dengan, Kak, bedanya prioritas utama sama tepat. Utama sama tepat itu sama, Kak. Sama-sama mencari tindakan yang menyelesaikan masalah. Itu utama ataupun tepat. Kalau yang prioritas itu adalah tindakan yang dilakukan pertama kali ketika ketemu pasien tersebut. Contoh tadi, pasien dengan kelebihan volume cairan. Tindakan yang kita lakukan pertama kali adalah apa ya? Kita batasi intake-nya ya, biar nggak semakin parah kondisinya. Lalu untuk mengatasi kelebihannya gimana dong ya? Pertanyaannya kan itu, berarti tindakan yang tepatnya apa untuk kelebihan volume cairan? Ya kita keluarkan, maaf ya, soalnya apoteknya dekat jalan raya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ketemu dengan pasien dengan kelebihan volume cairan? Ya pastinya kita keluarkan cairannya. Nah, cara ngeluarin cairannya gimana? Harus kolaborasi. Kolaborasinya apa Kak bentuknya? Pemberian diuretik biar cairan yang tertahan dalam tubuhnya itu bisa keluar lewat pipis. Kayak gitu Kak. Jadi itu untuk membedakan mana tindakan prioritas, mana tindakan utama ataupun tindakan yang tepat. Sambil jalan ya teman-teman ya. Jadi kalau semisal teman-teman mau memahami, oh diagnosa ini itu tindakannya ini, diagnosa ini tindakannya ini itu sambil jalan. Nanti lama-lama ketika teman-teman sering berinteraksi dengan soal-soal yang ada, teman-teman akan lebih mudah untuk melakukan pengerjaannya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 108. Seorang laki-laki 37 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis HIV dan AIDS. Pasien sudah mengetahui tentang kondisinya saat perawat masuk. Pasien terlihat murung, sedih, dan sedikit berkomunikasi. Pasien mengatakan bahwa dirinya dijauhi oleh keluarga dan teman-temannya. Bagaimanakah sikap perawat untuk melihat kasus tersebut? Apakah memberikan motivasi pada pasien, mengucapkan kata-kata yang menghibur, menunjukkan sikap empati, mengatakan bahwa pasien harus menerima kondisinya, ataukah mengatakan bahwa pasien yang menderita seperti pasien tersebut itu banyak? Kira-kira yang mana jawabannya?
Kondisi seperti ini. Dia sedih ya, aku sedih Bu. Nah, habis itu kamu ngapain sebagai perawat? Empati. Yuk, jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah kita harus berempati dengan kondisi si pasien ya, karena si pasien ini merasa dijauhi oleh keluarganya dan teman-temannya, ya kita harus menunjukkan sikap yang empati, tidak menghakimi ataupun tidak juga merasa terlalu iba ya. Kita biasa aja, tapi kita tunjukkan bahwa kita tuh peduli dengan kondisinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Berarti jawabannya adalah C, menunjukkan sikap empati. 109. Seorang laki-laki usia 35 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian kesadarannya kompos mentis, skala nyerinya 6, tampak pucat, perdarahan aktif pada humerus sinistra, dan terlihat jejas di area tibia sinistra. TD-nya 100/60, nadi 110, nafas 28. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Yuk, monggo. Tindakan yang tepat ya. Apa kira-kira pada fraktur perdarahan aktif dengan adanya mulai penurunan penurunan kondisi klinisnya? Kira-kira apa? Yang mana yuk? Ayo jawabannya yang mana? Ayo, 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 ayo. A, Kak. A, kenapa pilih A? Kenapa, Kak? Ada perdarahan aktif. Terus, habis itu, kan ini perdarahannya aktif, ya. Habis itu pasiennya ini pucat, terus apa lagi nih sebelumnya? Pucat, skala nyerinya 6, kemudian TD-nya 100/60, nadinya 110, RR-nya 28. Tindakan yang paling tepat dilakukan apa berarti? Ayo, apa ayo? Ada tanda-tanda shock nggak pasiennya? Ayo Kak, jawaban. Nyalain mic-nya. Ada tanda-tanda shock nggak pasiennya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti yang mana yang tepat dilakukan dengan kondisi perdarahan aktif? Jawabannya adalah balut, balut tekan. Ya, balut tekan atau pressure bandage. Karena kondisi pasiennya ini tanda-tanda vitalnya masih bagus. Tapi kalau kasusnya pasiennya ini sudah mengalami penurunan kondisi vitalnya atau TTV-nya sudah mulai menurun, apalagi terlihat dari tensi yang sudah mulai hipotensi, kemudian akralnya dingin, sianosis, penurunan kesadaran, maka teman-teman tidak boleh untuk melakukan balut tekan yang paling tepat. Apa yang paling tepat jika terjadi penurunan kondisi klinis? Maka yang Memberi dilakukan adalah resusitasi resusitasi cairan. resusitasi cairan, betul ya. Kalau memang TTV-nya, apalagi untuk tensinya hipotensi, sianosis, akral dingin, penurunan kesadaran, maka teman-teman fokus di penggantian cairan yang hilang. Tapi kalau kondisinya masih bagus, tensinya masih bagus, kemudian di sini juga apa sih namanya? Tidak ada penurunan kesadaran, tapi perdarahannya aktif, maka tindakan yang paling tepat adalah kita fokus untuk menghentikan perdarahan yang
terjadi alias menggunakan pressure bandage. Kita bahas sedikit terkait tata laksana penghentian perdarahan. Selain pressure bandage, ada tata laksana lain yang bisa kita lakukan jika pressure bandage itu tidak terlalu efektif. Apakah yang kita bisa lakukan? Kakak-kakak ada yang tahu? Setelah pressure bandage, kalau kita rasa kurang efektif, Tourniquet. ya kita pakai tourniquet. Tourniquetnya perlu dievaluasi nggak Kak waktunya? Atau dipasang terus aja? Perlu takutnya Dievaluasi. kekencangan. Ya, dievaluasi kekencengan atau enggak. Terus selama berapa lama pemasangan tourniquet itu? Setiap 15 menit sekali itu wajib dievaluasi ya. Jadi harus dibuka. Kenapa? Jadi kita tourniquet nih, 15 menit kita buka. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya gejala sindroma kompartemen. Jadi nggak apa nanti ngucur sebentar terus kita tutup lagi. Memang sengaja dilakukan seperti itu biar tidak muncul gejala sindroma kompartemen. Nah, nih random lagi nih. Ayo gejala sindroma kompartemen itu apa? Apa aja? Ada 5P. P yang pertama apa? P yang pertama apa? Gejala sindroma Pain. Oke, pain. Oke. Habis pain, Palor. pallor. Oke, habis pallor. Fullness itu loh. Pufflessness, ya, tidak ada denyut. Habis itu satu lagi. Para apa ya? Oh, dua lagi ya. Parestesi. Parestesi. Dan yang satunya Paralisis. paralisis. Oke, good job. Berarti jawaban ini adalah melakukan dengan balut tekan. Kalau balut tekan tidak efektif, teman-teman bisa menggunakan pemasangan tourniquet. Tourniquet nggak bisa, nanti bisa kolaborasi obat-obatan hemostasis untuk menghentikan perdarahan. Kalau memang tetap nggak bisa, kita lakukan prosedur pembedahan. Oke. Jadi nomor 109 itu jawabannya adalah A. Nomor 110. Seorang laki-laki 53 tahun dirawat dengan keluhan sesak nafas, rasa nyeri terutama saat inspirasi. AGD-nya pH-nya 7,31, PaCO2-nya 52, PaO2-nya 67, HCO3-nya 29, base excess-nya -2. Saturasinya 90. Pasien direncanakan terapi oksigen. Kira-kira pakai masker apakah yang cocok? Apa yuk? Ayo, 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 ayo. pH ini analisa gas darahnya apa kesimpulannya? Asidosis Acidosis respiratorik. respiratorik. Oke, kalau pasien dengan asidosis respiratorik kemudian saturasinya 90, kakak-kakak kasih apa? NRM. Iya, jawabannya adalah NRM karena di saturasinya ini sudah 90 ditambah dia ini ada gangguan pertukaran gas. Untuk memaksimalkan, kalau misal kita pakai simple face mask bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi nanti takutnya nggak cukup untuk mengcover penurunan saturasi yang ada. Ya, saturasinya udah 90, ini udah borderline nih. Kalau udah turun, nanti ngangkatnya makin susah. Makanya yang paling tepat dengan kondisi dia saturasinya penurunan di 90, kemudian ada asidosis respiratorik, yang paling cocok adalah NRM. Loh, kenapa bukan RM, Kak? Nah, di sini teman-teman harus bisa membedakan NRM dengan RM. NRM, non-rebreathing, berarti apa yang kita keluarkan atau produk respirasi kita berupa CO2 itu tidak bisa kita hirup kembali. Sementara kalau RM itu namanya rebreathing, berarti bisa kita hirup kembali produk CO2-nya. Dengan kondisi PaCO2-nya tinggi nggak di sini? 52 tinggi nggak PaCO2-nya? Tinggi. Tinggi. Nah, itu 35445. Maka ketika ada PaCO2 yang tinggi, kita tidak boleh menggunakan masker RM atau rebreathing mask. Takutnya nanti semakin memperparah kondisi PaCO2-nya. Makanya kita pakai NRM saja agar CO2 yang kita hasilkan dari proses bernafas tidak bisa kita hirup kembali. Seperti itu.
Ya, jadi jawabannya nomor 110 adalah A. Kita lanjut. 111 jam berapa sih ini ya? Masih lama kan? Oh, 17 menit lagi. Saat kunjungan rumah, ditemui seorang laki-laki 56 tahun yang mengeluh batuk tidak kunjung sembuh sejak 4 bulan yang lalu. Klien memiliki kebiasaan merokok 1 bungkus per hari. Klien juga merasakan sesak nafas dan kadang nyeri dada. Hasil pemeriksaan, TD-nya 120/100, nadi 102, nafas 29, tampak retraksi dinding dada dan nafasnya cuping hidung. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Yuk, gampang sekali. Jawabannya yang mana? C. Pola nafas tidak efektif. Mana datanya, Kak? Ada cuping hidung. Cuping hidung, sesak nafas, Retraksi dinding dada, retraksi dada. kuping hidung. Ada Terus, respirasi 29 kali per menit. oke. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Nggak ada? Oke, kita lihat ya. Jadi pada kasus di sini dijelaskan bahwa pasiennya ini batuk tidak kunjung sembuh, ada kebiasaan merokok 1 bungkus per hari. Klien juga merasakan sesak dan kadang nyeri dada. Di sini yang kita highlight adalah apa sih RR-nya atau frekuensi nafasnya yaitu 29. Ada tampak retraksi dinding dada dan pernafasan cuping hidung. Maka sudah jelas itu permasalahannya adalah di breathing atau di pola nafasnya. Maka diagnosanya ya pasti pola nafas tidak efektif. Kak, kapan kita ambil nyeri akut? Nyeri akut itu berapa lama? 3 bulan atau 6 bulan? 3 3 bulan. bulan. 3 Nyeri bulan. akut itu terjadi 3 bulan ya, kurang dari 3 bulan. Kalau kronis itu lebih dari 6 bulan. 3 bulan, Kakak. Kalau gangguan pertukaran gas, gimana datanya? Harus ada hasil AGD. Kalau nggak ada hasil AGD, jangan sekali-kali ngambil gangguan pertukaran gas. Karena nggak ada bukti kalau memang terjadi gangguan atau tidak di pertukaran gasnya. Seperti itu. Kemudian bersihan jalan nafas tidak efektif, kapan diambil, Kak? Kalau ada gangguan di jalan nafasnya. Contohnya apa? Ada suara nafas wheezing, ada suara nafas gargling atau berkumur-kumur, kemudian ada snoring, suara ngorok, ataupun ada crowing atau stridor. Kak, kalau ada rongki aja gimana? Bisa nggak diambil? Kurang katanya ya. Rongki kalau hanya berdiri sendiri itu tidak bisa masuk kemana-mana. Harus disertai data yang lainnya. Kalau rongki itu bareng sama batuk berdahak, dahaknya kental, tidak bisa dikeluarkan, suara nafasnya rongki, maka itu permasalahannya di bersihan jalan nafas. Kak, kalau semisal rongkinya itu muncul bareng hasil AGD, apakah itu diagnosanya bersihan jalan nafas? Tidak, karena rongki itu juga salah satu tanda di gangguan pertukaran gas, alias adanya suara nafas tambahan. Maka diagnosanya di gangguan pertukaran gas, bukan di bersihan jalan nafas tidak efektif. Pada intinya kalau bersihan jalan nafas itu jalannya itu ada sumbatan ya. Sumbatannya teman-teman harus lihat dulu. Apakah ada darah yang berkumpul, makanya ada suara berkumur-kumur atau gargling, ataukah lidahnya jatuh ke belakang, ataukah ada penyempitan jalan nafas akibat proses alergi ataupun proses infeksi dan yang lain-lain. Kalau gangguan ventilasi spontan, gimana dong, Kak? Kalau gangguan ventilasi spontan itu yang paling jelas adalah adanya penurunan ataupun gangguan pada pola nafas disertai dengan penurunan volume tidal. Gangguan ventilasi spontan itu terjadi pada pasien yang seperti apa? Pasien henti nafas, henti jantung itu diagnosanya gangguan ventilasi spontan. Ya, itu juga bisa masuk. Oke. Lanjut ya. 112. Seorang perempuan 26 tahun Q1P0A0 datang ke Poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian, TD-nya 120/70, nadinya 80, nafas 20, HPHT-nya 18 November. Pertanyaannya, kapan taksiran persalinannya? Yuk, cus. Rumusnya gimana untuk rumus taksiran persalinan?
Rumusnya untuk bulan April sampai Desember berarti tanggalnya ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Oke, kita masukkan. Tanggalnya 18 ditambah 7 berarti berapa? 25. 25 semua ini, Kak. Oke, kita lihat. November itu bulan keberapa? Bulan ke-11 dikurangi 3. Berarti bulan 8. Bulan 8 itu apa? Agustus, tahunnya ditambah 1 berarti 2021. Maka jawabannya adalah 25 Agustus 2021. Itu untuk rumus di bulan April sampai Desember. Kak, kalau rumusnya itu untuk bulan Januari sampai Maret, gimana dong caranya? Caranya adalah tanggal ditambah 7, bulan ditambah 9. Iya, betul. Gampang ya? Itu nomor 112, jawabannya adalah 25 Agustus 2021. Oke, kita next ya. Hasil pengkajian pada sekelompok kader balita didapatkan bahwa terdapat 47% ibu yang tidak membawa anaknya ke posyandu dan lebih memilih membawa anaknya ke klinik kesehatan terdekat untuk memantau tumbuh kembangnya. Kader mengatakan sudah memberikan informasi terkait waktu pelaksanaan posyandu. Apakah pengkajian lanjutan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Abuni kenyataan yo. Cepet-cepet deh. Ayo, jawaban yang mana yuk? Ya. Oke. Ini alasannya apa, Kak? Alasannya adalah teman-teman lihat di sini. Di sini itu mereka 47% tidak mau membawa ke posyandu, tapi lebih milih ke klinik kesehatan terdekat. Berarti untuk segi ekonominya mereka punya duit nggak? Ya punya. Orang ke posyandu nggak mau dibawa ke klinik kok. Punya duit lah. Pendidikannya gimana? Pendidikannya. Pendidikannya bagus ibu-ibunya, apalagi dia sampai bisa bawa anaknya ke klinik untuk cek tumbuh kembang. Berarti dia itu paham terkait tumbuh kembang anak itu harus dilakukan pemantauan. Oke. Kemudian untuk komunikasi. Komunikasinya gimana? Ini sudah diinformasikan sama kader terkait pelaksanaan posyandu, tapi mereka tetap nggak datang. Berarti tidak ada miskomunikasi di sini. Ya. Kemudian untuk lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik yang gimana ini? Ini tidak dimunculkan di sini. Ya, lingkungan fisik itu biasanya berhubungan dengan jaraknya antara posyandu dengan rumah masyarakatnya. Apakah terlalu jauh ataukah terlalu dekat? Ini tidak dimunculkan, maka tidak ada datanya. Nah, yang paling jelas terlihat di sini adalah yang harus kita kaji, yaitu persepsi ibu-ibu ini yang tidak mau membawa anaknya ke posyandu terkait posyandu itu ngapain aja sih? Apa cuma dipikir kalau posyandu itu cuma nimbang aja terus dikasih bubur kacang hijau. Nah, takutnya itu, takutnya persepsi mereka tuh cuma menimbang saja tanpa ada pemantauan tumbuh kembang. Makanya harus kita kaji, Bu. Contoh kita tanya, Ibu Dini menurut Ibu Dini itu posyandu itu ngapain aja sih di sana? Oh, di sana tuh cuma nimbang, Sus. Terus habis itu dikasih bubur kacang hijau lah. Kalau persepsinya nyampe di situ aja ya, karena mereka males. Ngapain sih ke posyandu orang cuma ditimbang? Kan nanti sekalian aja kita bisa cek di klinik. Nah, itu ya. Jadi harus dikaji terkait pemahaman masyarakat ataupun persepsi masyarakat terkait program posyandunya. Kalau semisal memang terjadi mispersepsi, ya kita nanti coba untuk luruskan dengan menggunakan atau melakukan edukasi kesehatan. Ya, jawabannya nomor 113 adalah E. Kita lanjut nomor 114 sampai 115 ya Kak ya. Seorang laki-laki 53 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis CKD. Pasien akan dilakukan pemasangan kateter untuk mengukur haluan urin. Perawat sudah memasukkan poli kateter sedalam 10 cm dan urin sudah mengalir. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut?
Ini dimasukkan 10 cm, Iya. terus urin sudah mengalir, habis itu apa yang dilakukan? Betul, jawabannya adalah kita dorong kateternya sampai di percabangan kateter. Setelah itu kalau sudah nyampe di percabangan kateter, teman-teman lakukan fiksasi internal. Kita besarkan balonnya, habis itu kita nanti keluarkan pelan-pelan sampai mentok di balonnya tadi, baru kita sambungkan dengan selang urin bag. Setelah disambungkan dengan selang urin bag, baru kita lakukan fiksasi eksternal dan kita bersihkan pasiennya. Jadi jawaban yang tepat nomor 114 adalah delta atau D. Oke, kita lanjut one question atau last questionnya. Seorang perempuan 53 tahun dirawat di ruang unit saraf karena tiba-tiba anggota gerak sebelah kanannya mengalami kelumpuhan. Hasil pengkajian, pasien mengeluh lemah, susah menelan, tersedak saat diberikan minum. Hasil pemeriksaan TT-nya 150/90, nadinya 80, nafasnya 22, suhunya 37. Perawat akan melakukan pengkajian saraf ke-12. Apakah instruksi yang diberikan pada kasus tersebut? Yuk, saraf kranial ke-12 Menggerakkan itu lidah. Kak, menggerakkan lidah. Saraf sarafnya ke-12. namanya apa? Sarafnya namanya apa, Kak? Nama sarafnya apa? Hipoglossus ya. Kalau hipoglossus itu berarti mengatur rahang sampai bawah lidah. Yang kita suruh untuk lakukan untuk mengecek apakah ada masalah di saraf hipoglossus adalah kita suruh gerak-gerakkan lidahnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya kayak gitu. Itu untuk yang saraf ke-12. Untuk saraf-saraf yang lain gimana, Kak? Ada datanya di TikTok aku, teman-teman boleh nanti download di sana ya. Gambarnya sudah ada penjelasannya juga. 12 saraf kranial. Mulai dari, sebentar ya. Ada olfaktori, kemudian ada optik, okulomotor, troklear, kemudian trigerminal, ada abdusen, fasial, vestibulokoklear, kemudian ada vagus, terus glosofaringeal, aksesori, dan hipoglosal ataupun hipoglossus ya. Itu ada beberapa yang muncul di UKOM, nanti teman-teman kita pelajari lagi ya, yang bareng teman-teman UKOM ataupun yang teman-teman P3K juga. Oke, cukup sekian untuk sore hari ini. Terima kasih banyak untuk atensinya teman-teman yang sudah hadir dan bergabung. Semoga pembelajaran 15 soal ini ada manfaatnya dan tetap semangat untuk terus-menerus belajar. Jangan berhenti di sini, sering-sering latihan soal. Dan kalau memang ada soal yang ingin didiskusikan, boleh langsung chat ke aku ya, ataupun kita diskusikan di grup. Ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman.